Kembali di Corporate Action, pemirsa, potensi pertumbuhan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis retail di tengah perbaikan ekonomi. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk bersama Head of Investment PT Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adijo. Selamat pagi, Mas Kiswoyo, apa kabar? Iya. Ya, selamat pagi. Baik. Ya, Mas Kis, kalau kita berbicara soal retail dan urusannya ini soal food and beverage juga begitu ya. Kalau kita berbicara dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, namanya juga sudah sangat dikenal oleh masyarakat, oleh pelaku pasar juga. Nah, ini kalau kita lihat di kinerja perseroan kalau di tahun lalu mengalami penurunan begitu. Kalau tahun ini kira-kira seperti apa dengan daya beli masyarakat juga yang sudah mulai membaik? Jadi kalau kita bicara tahun kemarin itu kan ada efek dari pandemi corona, dari puncak-puncak corona dan sebagainya, sehingga mungkin ada shifting orang yang mau dalam kondisi sulit akan mengutamakan makanan utama dulu gitu kan ya, bukan makanan cemilan gitu kan ya. Jadi diharapkan sih mulai ya tahun ini mungkin cemilan-cemilan yang model kacang Garuda yang terkenal dari Garuda Food itu mulai bisa bangkit kembali sih. Jadi memang tahun kemarin memang konsumen masih hidup, tapi kan orang tetap mengutamakan yang makanan utama dulu, model Indomie gitu kan. Tetap orang pakai sabun, pakai sampo gitu. Tapi kalau untuk cemilan mungkin mereka akan berhemat dulu gitu kan ya. Dan mungkin keperluan-keperluan kesehatan begitu ya yang menjadi prioritas dari barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, apakah karena melihat faktor ada shifting kantong belanja masyarakat, karena itu Garuda Food juga akhirnya berpikir untuk melakukan aksi korporasi ataupun ekspansi atau diversifikasi begitu, melangkah untuk menyasar minuman dan juga beberapa alat-alat kesehatan atau produk-produk kesehatan. Bagaimana analisis Anda? Betul, memang kalau sebagai perusahaan konsumer itu harusnya masuk ke tidak hanya fokus ke bisnis cemilan aja ya. Kita contoh Mayora lah, Mayora itu kan sudah produknya lebih luas ya. Bahkan mereka mungkin Mayora pun masih bisa berkembang, tapi kalau kita bicara Garuda Food, ini perkembangannya masih bisa jauh. Harusnya mereka meniru model contohnya adalah Indofood, dari hulu sampai hilir itu mereka ada. Dan harusnya mereka mungkin kalau dari hulunya adalah mereka punya perkebunan sendiri, punya perkebunan kacang sendiri, itu salah satu, terus jagung dan sebagainya. Artinya bahan baku mereka dipasok sendiri dari lahan sendiri, pabrik mereka kan sudah jalan, merek juga sudah ada. Jadi mereka tinggal mengelola hulunya aja, seperti itu salah satu peluang mereka untuk membesar. Terus juga masuk ke sektor-sektor lain, itu macam seperti minuman, itu kan pasarnya masih luas ya gitu loh. Belum ada market leader yang menguasai satu dalam jumlah besar gitu, hanya dalam misalnya 80%, 70% gitu. Baik, untuk minuman sebenarnya belum ada market leader yang merajai untuk di Indonesia sendiri ya, dan ini bisa menjadi celah bagi Garuda Food. Kalau Anda sendiri melihat tantangan yang terbesar yang akan dihadapi perseroan jika ingin diversifikasi produknya untuk menyasar minuman dan juga produk kesehatan, ini akan seperti apa? Salah satu mungkin ya, dari minuman seperti apa, produk kesehatan akan seperti apa, Mas Kis? Kalau produk minuman itu sebetulnya mereka butuh branding image, jadi artinya mereka memang perlu belanja iklan besar-besaran, itu biasanya harus dilakukan oleh perusahaan konsumer. Karena image-nya makanan cemilan ya? Betul. Jangankan begitu, model Unilever aja itu setiap setahun sekali itu budget iklan mereka sangat besar. Jadi mungkin Garuda pun nanti harus membesarkan budget belanja iklan mereka untuk produk yang sudah ada maupun produk yang baru. Dan juga jaringan distribusi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi ketika sudah diiklankan kemana-mana, produk baru itu harus juga udah siap kemana-mana juga gitu. Jangan sampai udah iklan kemana-mana orang mau beli nggak ada gitu kan. Itu sangat disayangkan. Jadi itu memang dua yang harus berjalan bersamaan. Dan ini mungkin butuh budget besar untuk awal-awal karena harus promosi besar-besaran dulu kan gitu. Baik. Produksi. Terus untuk dan produk juga kesehatan, Terus kalau untuk produk kesehatannya ya itu mereka memang persaingannya saat ini cukup ketat juga. Mungkin harusnya mengincarnya jangan langsung ke produk-produk kesehatan utama ya, tapi mungkin model vitamin gitu kan ya. Itu mungkin jauh lebih dibutuhkan orang untuk saat-saat seperti ini gitu loh. Kan banyak juga istilahnya vitamin itu dari mungkin sumber bahan bakunya juga salah satunya dari makanan mereka lah, bahan baku mereka juga bisa diolah menjadi vitamin gitu kan. Gitu.
apa namanya kreatif juga dalam mengolah produk-produk olahan khususnya kalau menyasar kesehatan karena lebih ada pemain besar juga ya di bidang itu ya. Di sektor itu. Baik, kalau untuk melihat prospek dari bisnis consumer goods, salah satunya Garuda Food ini juga salah satu consumer goods yang brandnya juga sudah sangat dikenal oleh masyarakat, tapi prospeknya seperti apa? Kalau bicara prospek sebetulnya untuk jenis makanan cemilannya dia tuh cukup bukan hanya cukup tapi memang sudah sangat ternama, punya nama di mana-mana. Tapi memang mereka harus masuk ke sektor lain ya, mungkin seperti minuman seperti susu gitu kan ya. Itu kan produknya memang ada beberapa produk yang model susu UHT itu pasarnya mungkin sudah ada market leadernya si Ultramilk. Tapi itu pun berusaha diserang oleh Frisian. Ya. Tapi berusaha diserang juga oleh Frisian Flag dan sebagainya karena mulai banyak banget kan sekarang. Nah itu kesalahannya Ultramilk adalah mereka waktu itu mulai jarang beriklan. Jadi mulai bisa disalip gitu kan. Nah inilah jadi kuncinya kalau mereka masuk ke produk baru pun dan juga produk lama tetap harus diiklankan terus. Jangan sampai hilang ini gitu loh. Karena itu seperti saya bilang Unilever aja pun yang sudah merasa market leader di bidang-bidang mereka pun mereka tetap mengeluarkan porsi iklan budget dalam jumlah cukup besar. Jadi Garuda Food saya bilang mungkin belanja iklannya harus nanti ditambah lagi untuk produk yang sudah ada maupun produk yang baru gitu loh. Karena memang kalau bisnis makanan dan minuman syarat dengan iklan harus gitu supaya harus orang terus masyarakat ingat dalam tanda kutip meracuni konsumen begitu ya supaya konsumen bisa ingat dan mencoba begitu untuk menjadi konsumen ya. Baik, kita masih akan lanjutkan untuk berbincang seperti apa prospek dari pergerakan saham dari Garuda Food di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan segera kembali usai jeda.